Kamu pasti nggak bakal percaya. Aku nemuin bukti perselingkuhan suami, bukan di HP, bukan di dompet, bukan di kasur orang lain, tapi di dalam mushaf Al-Quran dia sendiri. Astagfirullah, mushaf yang tiap malam dia peluk sambil baca ayat suci, ternyata ngumpetin dosa paling jahat yang pernah aku temuin seumur hidup aku. Dan lebih sakitnya lagi, yang jadi pelakunya tuh Ustadzah ngajiku sendiri. Mau tahu gimana aku ngadepin ini semua? Jangan kemana-mana. Aku selalu percaya, rumah tangga itu seperti perahu kecil yang cukup buat berdua saja. Tak perlu terlalu mewah, asal bisa saling menguatkan ketika badai datang. 5 tahun sudah aku dan Dava bersama, meniti hidup yang katanya sakral di mata Tuhan. Dava, lelaki yang dulu membuatku jatuh hati karena tutur katanya yang lembut dan caranya menghargai Al-Quran. Malam pertama setelah akad, dia duduk di sampingku, wajahnya teduh diterangi lampu kamar yang redup. Tangannya membelai rambutku pelan, lalu ia membaca surat An-Nur untukku. Supaya rumah tangga kita bersih dari fitnah, katanya sambil tersenyum. Aku menunduk, malu-malu. Suaranya merdu saat melafalkan ayat-ayat suci itu. Aku percaya penuh, dia imam terbaikku. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, aku merasakan firasat aneh. Firasat yang membuat dadaku sesak sejak matahari terbenam. Dan aku belum tahu, firasat itu akan membawaku kemana. Hujan rintik sejak maghrib tadi, membuat udara di luar lembab. Rumah kecil kami terasa dingin, hanya ditemani suara jarum jam yang berjalan pelan di dinding. Dava, seperti biasa, tidur lebih awal. Kali ini dia bahkan tak sempat menyapaku sebelum masuk kamar. Ponselnya tergeletak di meja ruang tamu, seperti sengaja ditinggalkan. Aku menatapnya lama, seolah benda itu memanggil-manggil namaku. Biasanya aku tak pernah peduli, tak pernah punya alasan untuk merasa curiga. Tapi malam ini, entah kenapa, hati ini berdebar tak wajar. Ah, jangan lebay, nah, bisikku menenangkan diri. Tapi tangan ini, seakan bergerak sendiri. Jari-jariku menyentuh ponsel itu, membuka layarnya. Satu pesan muncul. Dan saat kubaca nama pengirimnya, darahku seperti berhenti mengalir. Ustadzah Ilyana. Nama itu terpampang di layar, dengan percakapan yang terlalu akrab untuk sekadar seorang guru ngaji. Aku menelan ludah. Telapak tanganku berkeringat. Dava, kamu bercanda, kan? Ucapku lirih, suaraku nyaris tak terdengar. Aku buka chat itu. Ada kata-kata rindu, emoji hati, dan sebuah foto buku yang mereka baca bersama di musola pesantren dulu. Hatiku mencelos. Aku mengenal Ilyana. Wanita itu sering ke rumah, mengajarkan hafalan surah-surah pendek pada anak-anak tetangga, juga tausiah kecil setiap malam Jumat. Dia ramah, tutur katanya halus, senyumnya selalu teduh. Bahkan aku pernah menganggapnya saudara. Dan kini, nama itu muncul di tempat yang seharusnya tak pernah ada. Tubuhku limbung. Aku sandarkan punggung di dinding, mencoba menahan gelombang emosi yang datang bertubi-tubi. Air mataku mulai menggenang. Kusap cepat, tak ingin larut, tapi perih di dada ini terlalu dalam. Aku buka galeri foto Dava, mencari sesuatu. Dan benar saja, ada beberapa foto mushaf Al-Quran, dengan tulisan tangan di sudutnya. Tulisannya ku kenal, milik Dava. Salah satunya bertuliskan, "Kapan kita bisa ketemu lagi, Ustadzah? Hatiku kangen." Tanganku gemetar. Suasana ruang tamu yang tadinya tenang, kini berubah jadi sesak. Angin dari jendela menyentuh kulitku, tapi rasanya panas. Aku berdiri, mencari pegangan. Aku butuh sesuatu yang bisa jadi pegangan sebelum aku benar-benar roboh. Langkahku pelan menuju rak buku di pojok ruang tamu. Lampu gantung berayun pelan karena angin,
bayangannya menari di dinding. Aku tarik satu mushaf milik Dafa. Kulihat namanya tertulis di sampul dalam, rapi dengan tinta hitam. Aku buka halaman demi halaman. Aroma kertas tua bercampur wangi minyak kayu putih, aroma khas miliknya. Sampai mataku berhenti di satu halaman, surat An-Nur. Tanganku bergetar saat membaca ayat tentang zina, tentang perempuan baik-baik, tentang fitnah. Bibirku bergetar, air mata tumpah. Ya Allah, apa ini memang buat aku? Bisikku, suara serak bercampur isak. Tapi di sanalah aku menemukan secari kertas, tertulis kalimat yang merobek sisa-sisa kepercayaanku. Duduk di lantai, aku memandangi kertas kecil itu. Kata-kata Dafa untuk Ilyana, terlalu mesra untuk bisa kuterima. Dadaku sesak, napasku memburu. Ruangan sepi, hanya terdengar suara hujan yang mulai deras, mengetuk-ngetuk genting rumah. Sesekali kilat menyambar, cahayanya masuk dari celah gorden. Aku memeluk mushaf itu, seakan berharap bisa menyerap ketenangannya. Tapi di dalam hati, aku tahu, aku sudah tak sanggup lagi berpura-pura kuat. Kenapa? Dafa? Kenapa sejahat ini sama aku? Lirihku, tapi tak ada jawaban. Hanya suara hujan, dan suara detak jantungku yang semakin kencang. Aku ingin berteriak. Ingin membangunkannya, menampar wajahnya, menuntut penjelasan. Tapi saat kutatap pintu kamar, keberanian itu lenyap. Apa gunanya? Apa yang bisa kuperoleh dari pertanyaan itu? Hatiku sudah tahu jawabannya. Aku ambil selembar kertas kosong dari laci, kutulis pelan dengan tangan gemetar. Aku tahu. Semoga ayat ini jadi saksi antara aku, kamu, dan Allah. Kutulis kalimat itu sambil menahan isak. Kutinggalkan kertas itu di atas meja, di samping mushaf yang kubiarkan terbuka di halaman surat An-Nur. Biar besok dia tahu, tanpa aku perlu mengucapkan apa-apa. Aku masuk ke kamar, mengambil tas kecil berisi beberapa helai pakaian, dompet, dan kunci motor. Kupandangi wajah Dafa yang tertidur pulas, seakan tak berdosa. Wajah itu dulu tempatku bersandar, tempatku menemukan tenang. Tapi malam ini, yang kulihat hanya topeng. Senyum kecil masih melekat di bibirnya. Hatiku perih. Selamat tinggal, Dafa, bisikku di ambang pintu. Lalu aku pergi. Kututup pintu pelan, tanpa suara. Hujan deras masih mengiringiku. Aroma tanah basah bercampur udara dingin menusuk tulang. Tapi aku merasa lebih ringan, meski luka di hati ini masih menganga. Aku mengendarai motor pelan, melewati jalanan basah yang sepi. Lampu-lampu jalan berkabut, suara ban motor membelah genangan. Aku tak tahu harus kemana, tapi rasanya, kemana saja lebih baik daripada tetap di rumah itu. Setiap meter yang kutempuh, air mataku terus mengalir. Hujan tak mampu menyamarkan perih di dada ini. Sakit, ya Allah, lirihku, seakan langit bisa mendengarkan. Aku terus melaju, tanpa arah. Seakan berharap, ada tempat yang bisa menyembuhkan luka ini. Tapi aku tahu, luka ini takkan cepat sembuh. Aku berhenti di sebuah musyalah kecil di pinggir jalan. Lampunya redup, tikar basah oleh cipratan hujan. Aku duduk di pojok, tubuhku gemetar. Kubuka mushaf saku yang selalu kubawa, kubaca kembali surat An-Nur, kali ini untuk diriku sendiri. Aku tahu, Allah tidak tidur. Dia melihat segalanya. Biar malam ini jadi saksi, bisikku sambil menangis pelan. Dan di situ aku bersumpah, aku mungkin sendiri, tapi aku tak akan pernah benar-benar sendirian. Karena malam itu, Al-Quran jadi saksi bisu, atas hati yang patah, tapi masih tetap percaya pada Tuhannya.